sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Yona sedang mencari firman Tuhan. Yuk temenin Yona cari firman Tuhan, yuk. Aduh, mainannya rusak nih. Iya, gimana nih? Ini kan mainan favoritnya Ben. Kenapa kalian kok panik banget? Iya, ini mainannya Ben, kita tadi pinjam. Habis itu pas kita ke toilet, balik-balik sudah jadi gini mainannya. Iya, padahal kita belum sempat mainin loh. Walah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus tanggung jawab sama Ben. Ya, padahal bukan kesalahan kita loh. Nggak apa-apa. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan pasti bantu kita. Yang penting kita mau tanggung jawab dulu sama Ben. Ya betul juga sih, kita punya Tuhan yang hebat. Yuk, ngapain kita takut kalau gitu? Yaudah, kita minta maaf aja sama Ben yuk. Iya, bener juga ya. Ayo. Yuk. Shalom adik-adik, sudah siap belum memuji nama Tuhan? Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berikan kami hati yang penuh semangat untuk bisa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Nah adik-adik, kita tadi belajar dari Bellamy, kalau misalnya ada salah, kita harus minta maaf. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk dengarkan firman Tuhan bersama-sama yuk. Slide pertama. The story of David becomes king. Beberapa saat setelah kematian Saul, seluruh suku Israel mendekati Daud di Hebron dan berkata, "Ketika Saul menjadi raja, kaulah yang benar-benar menjalankan negara." Bahkan kemudian Tuhan berkata kepadamu, "Engkau akan menggembalakan umatku Israel, dan engkau akan menjadi pangeran." Di hadirat Allah, Daud membuat perjanjian dengan seluruh pemimpin Israel, dan mereka mengurapi Daud sebagai raja mereka. Daud berusia 30 tahun ketika dia menjadi raja, dan dia memerintah selama 40 tahun. Daud dan anak buahnya segera bersiap berangkat ke Yerusalem untuk menyerang orang Yebus yang masih hidup di sana. Ketika mereka tiba, orang Yebus mengejek Daud dan berkata, "Kamu harus pulang. Bahkan orang buta dan lumpuh bisa membuatmu keluar. Kamu tidak bisa masuk ke sini." Mereka telah meyakinkan diri mereka bahwa Daud tidak bisa. Namun Daud terus maju dan merebut benteng Sion, yang sejak itu dikenal sebagai kota Daud. Dibuat Daud benteng kota rumahnya dan mengembangkan dari teras luar ke dalam. Daud semakin besar dan kuat karena Tuhan, penguasa pasukan malaikat, menyertai dia. Hiram, Raja Tirus, mengirim utusan kepada Daud dengan kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu untuk membangun sebuah rumah untuk Daud. Daud menganggap ini sebagai tanda yang Tuhan miliki mengukuhkan dia sebagai Raja Israel. Memberikan dunia kekuasaannya sebagai raja menonjol demi Israel umatnya. Daud mengambil pada lebih banyak selir dan istri dari Yerusalem setelah dia meninggalkan Hebron, dan lebih banyak lagi putra dan putri yang lahir padanya. Ketika orang Filistin mendapat kabar bahwa Daud telah dijadikan raja atas seluruh Israel, mereka mulai mencari dia. Daud mendengar rencana mereka dan pergi ke benteng. Ketika orang Filistin tiba, mereka mengarahkan pasukannya di lembah Refaim. Daud berdoa kepada Tuhan menanyakan apakah dia harus melawannya orang Filistin dan apakah Tuhan akan membantunya mengalahkan musuh ini. Tuhan menjawab, "Naiklah, andalkan aku. Aku akan membantu kamu mengalahkan mereka." Daud kemudian langsung pergi ke tempat orang Filistin berada dan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Setelah itu, Daud berkata, "Tuhan menerobos musuh-musuhku seperti banjir air." Karena itu, Daud menamainya lokasi kemenangan besarnya Baal Perazim, yang artinya Tuan Penerobos.
Ketika orang Filistin melarikan diri, mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, lalu Daud dan prajurit-prajuritnya merebutnya mereka pergi. Belakangan, orang Filistin datang lagi dan mengerahkannya pasukan mereka di lembah Refaim. Daud kembali berdoa. Namun Tuhan berkata, "Jangan serang mereka secara langsung. Sebaliknya, lingkari di belakang mereka dan serang mereka dari hutan pohon keramat. Ketika kamu mendengar suara langkah kaki di pepohonan, bersiaplah untuk keluar. Ini adalah tanda bahwa aku akan mendahului kamu untuk menjatuhkan kubu Filistin." Daud melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan, dan dia mengalahkan orang Filistin di wilayah yang luas tanah. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa kita harus percaya kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang terbaik loh buat hidup kita. Kalau misalnya kita mendapatkan janji Tuhan dan kita belum mendapatkannya, kita harus percaya sama waktu Tuhan. Yang kedua, kita percaya pada kekuatan Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan dan kekuatannya itu selalu menyertai kita. Yang ketiga, kita percaya kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Rencana Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Wah, gak sia-sia nih kita mencari-cari firman Tuhan. Gimana nih teman-teman? Seru gak firmannya? Pasti seru dong. Yona dan teman-teman sudah diberkati oleh firman hari ini. Nah, stop. Jangan berhenti dulu. Karena kita masih mau lanjut yang gak kalah serunya. Yaitu activity. Yuk, 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 yuk. Hai adik-adik, gimana kabarnya untuk minggu ini? Pasti semangat juga kan? Udah dengerin firman, memuji Tuhan dengan semangat. Hari ini juga gak bakal seru, kita bakalan membuat activity. Activity kali ini apa ya? Kita akan membuat kaca. Nih, nah ini tuh gimana sih cara mainnya? Nih ada tulisan CSCS Kids, tapi gak kelihatan ya, kena merah. Nah tuh, jadi kelihatan gak? Kelihatan dong. Nah, bahan-bahan yang perlu kalian butuhkan yaitu adalah kertas. Kalian bisa menggunakan kertas buffalo, kertas lipat, apapun itu. Lalu kalian bisa membuatnya sketsa seperti ini. Lalu gunting hingga menjadi seperti ini. Dan kalian bisa lem atau menggunakan kertas double tip pada setiap sisi ujungnya. Dan yang terakhir ada kertas mika atau plastik ya. Oh iya, jangan lupa saat pengguntingan kalian perlu bantuan orang tua ya supaya tidak terkena tangan. Nah, kalau sudah setiap sisi ujungnya kalian bisa tempel atau menggunakan lem seperti ini ya. Nih kita tempelin. Kita buka dulu kertas double tipnya. Tempel ujungnya dulu. Lalu jangan lupa ditempel ini kertasnya. Nih, tempel seperti ini ya. Lalu tempel seperti ini deh. Nah, kalian bisa warnai dengan spidol merah atau warna spidol biru ya. Digambar hingga memenuhi kertasnya. Jadinya seperti ini. Nanti kalian bisa juga nulis-nulis seperti yang Miss Tere tulis di sini. Gimana? Gampang banget kan pastinya? Kalian harus cobain di rumah ya. Oke? Kalau sudah coba, kalian jangan lupa posting di Instagram lalu tag CSCS Kids. Oke? See you next week. Bye-bye.